Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang berada di masjid yang baru, yaitu Masjid Samira Misbah Kukhail rahimahullah ta'ala, yang mana masjid ini atas bantuan dari Jamiah Darul Bir biwasithah dengan berantara Ustadzuna wa waliduna Ustadz Mubarak Bama'alim hafidhahullah ta'ala. Maka kita sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah, karena hanya Allah Ta'ala yang memberi rahmat kepada kita semuanya. Yang nomor dua, kita berterima kasih kepada yang menyumbang masjid ini, dan juga perantara yang menyampaikan masjid ini kepada kita semuanya. Semoga yang menyumbang, demikian juga kepada yang menyampaikan, dan juga kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terampuni dosa kita semuanya. Dan juga tidak lupa, mari kita meriahkan, kita makmurkan masjid ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sehubungan dengan kita baru menempati masjid ini, insyaallah kajian kita akan membahas masalah keutamaan memakmurkan masjid, dan agar kita tahu sejauh mana manfaatnya masjid ini dibandingkan dengan rumah kita, dibandingkan dengan hotel atau yang lainnya. Maka dengan kita mendengarkan keutamaan fadilah orang yang membangun masjid dan yang memakmurkan masjid ini, inilah yang akan membawa semangat kita untuk menuntut ilmu dan untuk menempati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Lokasi tanah seluruh dunia ini yang paling dicintai oleh Allah, ini menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat senang, adalah masjid. Nah, masajiduha. Jika Allah Ta'ala mencintai masjid, kita harus mencintainya. Kemudian berikutnya, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha.
Dan tanah yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasarnya. Mengapa masjid ini dicintai oleh Allah? Kok bukan pasarnya? Bukankah pasar banyak barang-barang kebutuhan kita hidup? Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Syarh Muslim, li'annaha buyutut ta'at, karena masjid itu tempat kita taat kepada Allah. Tidak ada orang mencuri di masjid, main dadu di masjid, ngobrol di masjid, tengkar di masjid, tidak ada. Kita dijaga oleh malaikat ini. Malaikatnya itu tidak ada yang bisa mengalahkan malaikat. Wa haffathumul malaikah, yang menjaga kita, melindungi kita dan malaikat. Kita sholat di masjid, kita tidak menjumpai sholat di pasar. Jangan ada yang lain. Menuntut ilmu di masjid, zikir di masjid, baca Al-Quran di masjid, dibacakan hadis beliau di masjid. Murni mengingatkan untuk urusan akhirat kita. Yang nomor dua, wa asasuha ala taqwa, karena dibangun masjid ini atas dasar takwa, bukan atas dasar dunia. La masjidun ussisa ala taqwa, membina orang-orang yang baik, ya, membina orang-orang yang tidak tahu ilmu agar punya ilmu. Yang asalnya malas ibadah, bagaimana meningkat ibadahnya, ya. Yang asalnya futur, bagaimana semangat. Karena makna takwa melaksanakan perintah Allah, yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, mesti jadi orang baik dunia dan akhirat. Salat, tidak ada orang resah dengan salat. Menuntut ilmu bagus, mengaji baik, zikir baik. Karena itu ketika kita pada waktu Ramadan berada di masjid, tenang jiwa kita dan tempat sejuknya hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah zikrullah maka menjadi tenang jiwamu. Makanya Allah berfirman, wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid dijamin aman. Orang sedih, hilang sedihnya kalau masuk masjid, tapi bukan tidur, berzikir. Karena masjid tempat zikrullah. Inilah yang harus kita makmurkan. Ya, nomor dua, kenapa pasar itu kok dibenci oleh Allah? Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, li'annaha mahallul ghisyi, karena itu tempat kecurangan, curang, wal khidai, dan tempat menipu. Nipu. Pak, berapa ini harganya? Oh, tadi sudah ditawar 1.000, padahal belum ada nawar, bohong dia. Wariba, dan tempat mengambil hasil riba yang haram. Wal aimanil kadzibati, dan wal aimanil kadzibah, dan sumpah palsu. Wallahi, ini membelinya saja belum boleh, padahal sudah lebih dari yang dibeli. Wa ikhlafal wa'ti, dan juga yang menyelisih janji. Banyak orang menyelisih janji. Ini barangnya dia, Pak, belum ada, besok Pak ya, besok jam 7 datang kemarin. Ternyata jam 7 datang, katanya Pak lupa, padahal nggak lupa dia, atau memang belum itu. Besok lagi Pak, menyelisih janji lagi. Wal i'radu an dzikrillah, dan berpaling dari mengingat Allah. Lihat, kalau sudah hayya 'alas shalah, tidak ada di masjid, di pasar. Atau temannya pasar apa? Ladang, sawah. Allah manggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita bahagia. Loh, masih di tempat yang lain. Wa ghairi dzalika mimma fi ma'nau, dan masih banyak lagi
kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang ada di pasar. Makanya kalau kita ke pasar jangan duluan, pulang jangan belakangan. Masjid duluan, pulang belakangan. Rumah Allah yang menjaga malaikat, tidak perlu kita ditarik duit. Nah, inilah makanya Rasulullah SAW ketika diusir dari kota Mekah menuju ke Madinah, yang dicari tanah dulu, bangun masjid. Karena tempatnya orang mukmin. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapakah yang memakmurkan masjid ini? Nah, ada dua. Ada orang yang benci dengan masjid, naudzubillah min dzalik. Dan ada yang senang dengan masjid. Memang Allah Ta'ala menjadikan walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu manusia, sebagian ada yang kufur, sebagian ada yang beriman. Nah, ya. Jadi ada yang kufur, ada yang iman. Nah, siapa yang memakmurkan masjid ini? Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ada nomor 18, ayatnya 18. Ada dua kelompok dengan masjid. Ada yang membenci dan juga ada yang senang. Allah berfirman, makana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Makana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Ini kelompok pertama. Ya, maju. Ya, supaya kita fahami. Ini Ustadzuna, jamaah kita penuh ini, kurang diperlebar masjidnya ini. Tafadhol Ustadzuna, Ustadz Mubarak hafizahullah taala. Ada Ustadz Samurian. Ya. Naam. Kif? Naam, insyaallah. Kaulai Ustadzuna yubalikum assalam. Barakallahu fikum. Masuk dulu, masuk. Ya. Jadi Allah menjelaskan, maka nalil musyrikina, tidak layak orang musyrik itu. Orang musyrik itu orang yang mengakui Allah tapi meminta pada selain Allah. Salat tapi masih minta ke dukun, memelihara azimat, datang ke paranormal. Ya. Apa katanya orang-orang seperti itu? Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak mungkin akan memakmurkan masjid. Makanya kita tidak mencoba penjudi, pemabuk, ya, kemudian juga yang lainnya masuk masjid, tidak. Karena orang masuk masjid itu orang yang bagus, orang hatinya bersih, jernih dia. Kenapa orang musyrik tidak mau memakmurkan masjid? Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena hati mereka itu sudah mengingkari. Makanya orang-orang kafir tempatnya ke tempat yang mesum, jahat, tempat-tempat kemaksiatan. Orang mukmin lain, rumahnya masjid. Makanya dikatakan masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Jadi kenapa orang musyrik, orang kafir tidak mau memakan masjid? Karena baik, ini ada. Baik, ini ya Hong Kong sudah mau ngaji lagi ini. Nah, ini dari Hong Kong sini mau ngaji nih. Alhamdulillah. Saya kira khair. Kenapa orang musyrik tidak mau masuk ke masjid? Karena syahidina ala anfusihim bil kufri. Hati mereka itu sudah ingkar.
Nah, kita jangan sampai kena penyakit ini. Kalau kita tidak masuk masjid, berarti kena virusnya orang musyrik. Yang nomor dua, kalau orang sudah tidak mau masuk masjid, semua usaha mereka, dunia mereka yang lainnya, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu batal amal mereka, sia-sia. Kenapa sia-sia? Mereka kumpulkan harta yang banyak, mati tidak dibawa. Tidak ada orang punya villa, mati lalu dikubur villanya. Tidak ada orang punya hotel tingkat 10, mati diletakkan di tingkat 10. Dan kekayaan itu kita rasakannya sedikit. Kita masak 5 gantang, berapa yang masuk ke perut kita? Itu piring. Punya rumah 1000 sana, 1 dan ditempati. Punya mobil 100, 1 yang dipakai. Dunia itu gitu. Bahkan umur rumah kita lebih lama daripada umur kita. Umur kendaraan kita lebih lama daripada umur kita. Dia menjelaskan a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang melampaui daripada 70. Dan apa yang disabdakan beliau benar. Ini perlu kita memahami. Jadi orang kafir itu mengumpulkan harta di dunia, orang yang malas ibadah itu sia-sia, capek siang malam dia kerja, tidak bisa menikmati semuanya. Tapi kalau antum beribadah, tidak ada ibadah yang disimpan di almari. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih. Orang beramal selalu untuk dirinya. Dan amal itu nggak bisa dicuri oleh orang, tidak bisa dibagi-bagi. Ada orang minta pahala, tidak bisa. Minta hafalan Quran anaknya saja tidak bisa. Tapi orang kafir punya duit, bisa anaknya, keluarganya dicuri, dipinjam gak kembali. Siapa yang mau pinjam amal? Nah inilah. Nah itu ruginya mereka di dunia. Rugi mereka wa finnarihum khalidun, di neraka kekal selamanya. Mati tidak dikubur dengan hartanya, walaupun dikubur dengan hartanya tidak ada gunanya, karena orang mati tidak butuh dengan harta. Di dunia pun tidak bisa menghabiskan. Ini ruginya mereka. Ini kelompok yang pertama yang harus kita jauhi. Yang nomor dua, dan semoga kita masuk dalam kelompok yang kedua ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid ini orang yang beriman kepada Allah, bertauhid. Makanya kita jumpai kalau orang itu mempelajari ilmu sunnah, senang dengan masjid. Tidak ada orang yang paling senang dengan masjid kecuali as-salafus salih. Orang pergerakan ini itu paling pol dia kumpul itu aja. Masjid kosong. Kalau as-salafus salih mentingkan ilmu. Jadi yang memakmurkan masjid ini orang yang beriman. Ini sebagai tanda bukti kita perlu ngontrol iman kita. Kalau iman kita kuat, tentu yang paling dicintai rumah ini masjid. Karena rumah kita walaupun 1 hektar, yang ada di rumah siapa? Anak kita, cucu kita, sedikit. Tapi masjid, meninggal dunia orang bangun, tetap ada kelanjutannya, generasinya tetap terus. Dibangun 1 orang, yang banyak masuk. Meninggal orangnya, tetap pahalanya mengalir, karena ditempati orang-orang yang soleh. Kalau pasar belum tentu orang beriman menempatinya. Maka orang di masjid orang beriman. Yang nomor 2, yang memakmurkan masjid itu orang meyakini bahwa amalnya itu akan dibalas oleh Allah, yaitu wal yaumil akhiri. Nah ini ya. Jadi gini, kalau kita itu kerja mengingat tentang keuntungan senang, kepanasan, ya kedinginan, kehujanan, ingat nanti kalau saya ke pasar 10 baju ini laku sudah sekian.
Lihat ketika 10 terakhir bulan Ramadan, jam 3 sudah berangkat, jual makan, jual baju, ingin apa laris. Padahal itu kalau sudah dapat banyak rezeki, hanya itu yang hanya sedikit yang dinikmati. Tapi amal ibadah untuk dirinya, tidak ada untuk keluarga. Maka orang-orang memakmurkan masjid meyakini bahwa amalku ini, sholatku, kami baca Al-Quran, kami berinfak, kami menolong tetangga, kami bantu rumah tangga, kami membantu ini akan dibalas oleh Allah. Dan balasannya paling sedikit itu dikalikan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan 10, ibaratkan orang berdagang 10.000, labanya berapa? Matematikal 100. Nah, 10 kan 100. Itu paling sedikit sampai 700. Nah kalau kita mau menghitung, enak orang beribadah ringan, ya, tidak kepanasan kita di masjid, dijaga oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arham, ya Allah ini hamba merahmati, ya Allah ampuni dosanya. Malaikat ini tidak berbuat dosa, ya, kalah dengan didoakan oleh yaitu kiai-kiai. Dan malaikat la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, kalau kita berpikir begitu nikmatnya ibadah mengalahkan nikmatnya dunia. Makanya tidak ada para anbiya cemburu, wahai Allah kenapa orang kafir kaya? Nah, karena kenikmatan ibadah ini kenikmatan hati, ketenangan jiwa. Belum tentu orang kaya jiwanya tenang. Orang mukmin walaupun sendirian berjalan tenang. Karena apa? Yang mengawal ini bukan orang, malaikat. Kalau ada orang mengganggu, malaikat menghalangi. Nah, jadi yang mengamalkan masjid orang mencari pahala. Kita ini kaum muslimin, ya, hidup ini ada dua tujuan. Satu, untuk mencari kebutuhan kita hidup di dunia sementara ini. Walaupun tidak punya rumah masih bisa nyewa, dengan mertua bisa. Tapi kalau di akhirat tidak mungkin kecuali dengan amal kita. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu tempati, akan kamu warisi di antara sebabnya, walaupun bukan ilmu murni, di antara sebabnya amal. Jadi menempuh surga lebih mudah. Orang sakit bisa cari surga, ya. Orang tidak bisa duduk berbaring bisa cari surga. Bukankah beliau bersabda, sholli qa'iman, ayo salat berdiri, fa illam yastati fa qa'ida. Maka apabila tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Fa illam yastati fa ala janbin. Kalau tidak mampu ya dengan berbaring. Pahalanya orang sholat berbaring karena tidak bisa berdiri, karena tidak bisa duduk, sama dengan pahalanya sholat dengan berdiri. Tapi kalau kita mau kerja di pabrik, tidak bisa duduk, bisanya berbaring, walaupun punya ijazah ditolak kita, karena kerja itu harus butuh kekuatan fisik. Ya, jadi surga lebih mudah daripada cari dunia. Cuma kenapa orang banyak malas? Ya itu karena dia tidak punya ilmu. Karena kenikmatan ibadah tidak langsung dikasihkan di dunia, tetapi yang banyak untuk akhiratnya nanti. Coba kalau orang kerja nanti gajinya nanti kalau sudah mati saja dikasihkan, tidak mau orang kerja. Yang nomor 3, siapa memarkan masjid ini wa aqamas shalah, dan orang-orang yang mau menegakkan sholat. Dan sholat itu kaum pria wajibnya di masjid, kecuali ada udzur sakit atau musafir dia. Dan beliau hampir saja mau membakar rumah orang yang tidak mau sholat di masjid. Nah ini Imam Bukhari, Imam Muslim bab sholatul jamaati wajibun, walaupun ada sebagian berpendapat itu sunnah.
Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali dalam keadaan sakit. Dalam keadaan perang pun itu masuk sholat jamaah. Perang itu disusun 2 shaf. Karena apa? Allah Ta'ala menolong hambanya yang berjamaah. Ini kekuatan perang itu sholat jamaah. Yang nomor 4, siapa yang memamerkan masjid ini? Wa ataz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Islam itu sosial paling bagus. Orang pinjam, dipinjami tidak boleh minta keuntungan dari yang dipinjami. Orang miskin dibantu, ya, fukara dibantu, anak yatim dibantu, janda dibantu. Ya, begitu besarnya sosialisme, dan ini yang mau dirusak oleh orang-orang ghairul Islam, oleh orang kafir. Hanya perlu kita nampakkan kebaikan Islam ini, agar orang-orang yang sifatnya awam tidak tertarik oleh orang kufar, tetapi merasakan nikmatnya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi. Karena apa? Islam tidak pernah berubah. Al-Quran mulai awal sampai hari akhir dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadis pun juga begitu dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Syariat yang Allah tetapkan untuk kita ini syariat yang melebihi daripada syariat sebelumnya. Dan mengamalkan Quran, mengamalkan hadis itu mudah. Bahkan Allah menjelaskan fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Tidak bisa siam karena sakit, boleh bayar ini. Pikun bebas dari kewajiban siam dan sholat. Tidak bisa haji, bebas dari tanggungan haji. Orang siam musafir boleh menunda hari yang lain. Kelembutan di dalam Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya yang nomor 5, walam yakhsha illallah. Ia memakmurkan masjid adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah, makanya Allah telah mensifati innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang punya ilmu. Lihat saudara kita, saudari kita setelah mendapatkan ilmu, subhanallah, padahal ilmu yang masih diperoleh itu masih sedikit, tapi selalu menanya, Ustadz suami saya seperti ini, Ustadz orang tua saya seperti ini. Tidak disuruh menanya, tapi muncul dari hatinya karena Allah Ta'ala memberkahi dia, menanya dia dan ingin baik. Kenikmatan Islam ya, makanya dengan adanya yaitu perkembangan teknologi, bagaimana kita punya WA yang lainnya, bukan untuk main-main mencari yaitu hiburan dunia, tanya ya, menanya pada orang punya ilmu. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid ini apa katanya Allah Ta'ala? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka-mereka ini tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita kalau ingin mendapatkan petunjuk, makmurkan masjid ini dengan sholat, makmurkan masjid dengan menuntut ilmu, makmurkan masjid juga dengan pendidikan din, makmurkan masjid pula dengan sosial yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya keutamaan membangun masjid. Mengalahkan keutamaan membangun hotel. Beliau bersabda, man bana masjidan lillah, ini syaratnya, man bana masjidan lillahi kamafkhasi qutatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani dalam kitab Ar-Raudhah ya, halaman 883. Barang siapa yang membangun masjid, tapi membangun masjid ini lillah, karena Allah ikhlas,
bukan ingin dipilih, bukan ingin karena ada sesuatu, bukan ingin dipuji oleh orang, tetapi lillah. Sekalipun kamaf hasikutatin, walaupun sekecil sarang burung lihat itu bukan dari besi, dari rumput yang kering itu. Aw asghara, atau lebih kecil daripada sarang burung itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ternyata cari surga itu gampang bagi orang dimudahkan oleh Allah, karena modalnya muslim. Yang nomor 2, hati kita ikhlas. Yang nomor 3, kita menuntut ilmu mau mengamalkannya. Ini kita tidak bisa membangun satu ruangan. Ya mungkin kita bisa hanya membantu semen 1 kilo, atau membantu tenaga 1 hari 2 hari, lebih mahal daripada susunya burung, dengan syarat ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini keutamaan bagi orang yang membangun masjid. Makanya ketika terdengar orang muslim bangun, berlomba-lomba bangun. Kita bangun masjid anggaran 17 miliar, separuh sekarang sudah dapat 17 miliar. Bifadlillah wa rahmatihi. Ramadan kemarin kita tidak pulang dapat 870 juta. Langsung malam 21, malam 23. Mudah. Nah, dengan cara ikhlas dan masjid ini difungsikan betul sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala beritahukan kepada kita semuanya. Nah, sekarang keutamaan. Keutamaan memakmurkan masjid. Memakmurkan ini termasuk kita semuanya. Ya ini harus kita pelajari. Kalau orang berdagang rugi, nggak mau dagang dia. Hanya orang berdagang dia lihat dulu lokasinya. Oh ini desa. Kalau saya jual mobil nggak akan laku. Desa ini belum ada beras, belum ada gula. Ini belum ada. Ini belum ada jual air. Nah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kumpul kaum itu di salah satu rumah-rumahnya Allah. Rumahnya Allah yang masjid ini. Mulyana dengan Baitullah. Ya. Tidaklah berkumpul kaum itu di salah satu rumahnya Allah. Lalu apa? Dia di rumahnya Allah ini apa? Ngitung duit. Ya apa notal-notalnya keberapa banyak orang ketika dagang mampir di masjid. Nah dibuka totalannya. Sudah ketek lah. Bukan itu. Kalau ada begitu doakan semoga tidak beruntung. La arbahallahu tijarataka. Gimana masjid untuk notal? Lalu apa orang datang di masjid itu? Yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Masuk masjid walaupun santri belum ada taklim baca ayat. 1 huruf yang kita baca itu 10 pahalanya. Nah ini yang kita lupa. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 huruf yang kita baca itu 10 pahalanya. Alhamdulillah 50. Tidak ada kesulitan. Bahkan kita megap geratal geratul. Hak dibaca hak menggunakan atau jim dibaca zim masih dapat pahala. Tidak kita jualan kalau keliru nggak laku. Tidak ada Al-Quran kadaluarsa. Barang dijual kadaluarsa. Beliau bersabda, man qara'al Qur'ana wa yatata'ta'u wa alaihi syakun falahu ajrani. Rawahu Muslim. Siapa membaca Al-Quran geratal-geratul? Tahu geratal ya? Apa itu? Hah? Megah-megah. Kurang lancar lah. Falahu ajrani, 2 pahala. Pahala dia kesulitannya tidak ada. Pahala kita membacanya, subhanallah. Tidak ada orang rugi masuk masjid. Yatluna kitab Allah. Makanya masjid tidak boleh politik, tidak boleh urusan dunia.
ada khatib bicara itu ganti, karena yang memakmurkan masjid mana amanah bila orang ahli tauhid. Dan juga Quran ini yang kita baca itu akan bicara besok, yaqulul Quran kawal Imam Ahmad, hai Rabbi manaktuhun nauma fasafi'ni lahu. Ya Allah, Quran yang kita baca itu akan bicara, satu halaman itu akan bicara, satu juz bicara, wahai Allah, inilah hambamu, malam hari aku cegah tidur, berilah syafaat aku untuk menolong si dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran itu kadang besok pada hari kiamatnya matahari 1 mil dari kepala kita, panas sampai dingin itu. Itu besok baru yang memintakan syafaat pertolongan untuk kita. Wahai Allah, ini pembaca Quran. Dibaca Quran, difahami maknanya. Ya, apalagi kita bukan orang Arab. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Belumkah mereka memahami Al-Quran? Ataukah hati mereka tertutup? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau baca Al-Quran 10 ayat berhenti dulu, difahami juga akan diamalkan. Kenikmatannya Al-Quran yang dibaca dan dimahami. Yatluna kitab Allah. Quran jangan masuk di masjid. Baca YouTube nggak boleh. Ya. Ini ada faedahnya juga ada balaknya ini. Karena Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu, wa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan uji kamu di dunia sebelum mati ini dengan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, dan juga ada dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita dikasih oleh Allah Ta'ala pikiran, dan juga diturunkan ayat untuk memilih yang baik. Nah, ini yang pertama. Yang nomor 2, wa yatadarasunahu bainahum. Ketika mereka masuk masjid saling belajar menuntut ilmu, termasuk kita menuntut ilmu. Yatadarasunahu bainahum. Makanya masjid ini jangan dibuat untuk pendidikan umum. Nah, din, ayat. Ya. Hadis Rasulullah SAW dan hadis juga wahyu. Sebagaimana Allah berfirman, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa hadis adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah beliau bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi itu wahyu yang diwahyukan. Ya, belajar ya tadarasunahu bainahum, ya. Ilmu din. Perangkatnya bahasa Arab boleh juga. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, fikih yang lain boleh. Nah, ketika kita mengisi masjid ini dengan apa yang disampaikan oleh beliau, illa nazalat alaihimus sakinah, mesti Allah Ta'ala memberi ketenangan jiwa kita. Nikmat hidup itu paling puncaknya nikmat, tenangnya jiwa. Itu puncaknya nikmat. Bayangkan kita punya mobil, punya apa yang banyak, kalau hati kita ini sedih, walaupun punya istri banyak, nggak bisa menghilangkan sedih ini. Ada orang sedih dikasih makan, yang diingat kesedihannya, matanya kalah dia dengan ingatannya dia. Ini Pak, silakan tidur, gelisah dia tidak bisa tidur. Tapi orang yang selalu baca Al-Quran, orang menuntut ilmu dibuat oleh Allah Ta'ala tenang hatinya. Tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat membisiki, kamu jangan usah takut, tidak usah sedih, Allah Ta'ala menghapus dosamu. Ya, dibisikkan dalam hati. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan selalu kamu zikir kepada Allah, termasuk puncaknya zikir baca Al-Quran.
memahami maknanya, menjadi tenang jiwa. Kalau orang baca Al-Quran belum tenang, ibaratkan penyakit, dia obatnya belum selesai habis, karena itu sudah jadi Allah. Makanya para anbiya, para sahabat walaupun hidupnya pas-pasan kurang, tetap terhibur dengan kenikmatan iman. Walakin Allah khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala membuat kamu orang mukmin ya senang dengan iman, dan Allah Ta'ala menghiasi hidup hatimu itu dengan keimanan, karena iman tidak bisa dicicipi oleh orang lain. Seandainya orang kufar merasakan nikmatnya iman dari orang mukmin, tentu mereka tidak akan kufur. Inilah kenikmatan jika orang selalu di masjid dan itu yang dibaca, tata nazalat alaihim sakinah. Yang nomor 2, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan diliputi kitanya oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan rahmat yang banyak. Wa khaffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Bahkan yang hadir di kita ini bukan hanya kita, jin yang beriman pula. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Itu jin yang beriman, kalah kita. Ingatlah wahai Nabi, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni, tatkala aku hadapkan kepadamu wahai Nabi kelompok jin, yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Quran, tapi jin yang beriman. Sama aja orang kafir nggak mau dia dengarkan Quran. Ya, falamma hadaruhu qalu ansitu, diam, nggak ada yang rame. Falamma qudiya, ketika sudah selesai taklim, wallau ila qaumihim mundirin, pulang mendakwai kelompok jin. Kita belum tentu habis taklim pulang memberitahu keluarga kita. Kalah kita dengan jin. Padahal para anbiya tidak ada dari jin, yang ada nadir. Itu pendapat yang lebih kuat. Namun karena ia menyampaikan itu utusan Allah dan wahyu diterima, ya, nikmatnya kita masuk di masjid. Berikutnya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut orang-orang masuk masjid ini yang beriman ini akan disebut di kalangan malaikat penduduk di langit sana. Loh hambaku, ya, negatif keutamaan bagi orang yang memakmurkan masjid. Kemudian juga berikutnya, bangunan masjid, ya, datang perginya ini selalu dicatat pahalanya. Kita tidak pernah menghitung kaki kita melangkah ke masjid, tapi Allah menyuruh malaikatnya, satu langkah kita menuju masjid dapat satu pahala, dihapus pula satu dosa. Makanya sebagian para ulama ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mau dibangunkan oleh raja rumah dengan di dekat masjid, beliau tidak mau, ingin mencari tapak tilasnya menuju ke masjid, kecuali kalau rumah kita sudah dekat dengan masjid, alhamdulillah, tapi jangan sampai lupa. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjid. Sahabat Ansor ini rumahnya jauh-jauh dari masjid. Fa'aratu ayyaktaribu, maka ingin bangun rumah dekat dengan masjid. Fanazalat wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, maka kami itu Allah Ta'ala akan menulis langkah-langkah jangkah kaki kita itu kalau kita jalan kaki. Kalau sepeda ya putarannya ban itu. Wa asarahum, dan juga tapak tilas kita ditulis. Bukannya ditulis, itu akan dapat pahala totalannya nanti pada akhir hari kiamat. Nah, ya. Jadi pedagang itu kenapa uya kok dijual? Karena kalau uya 1 kilo mungkin labanya agak kelihatan, tapi kalau 1 ton lain. Ya, jadi bukan hanya cari keuntungan yang besar, yang kecil-kecil ya tidak. Itu dunia begitu. Tapi kalau dapat banyak, dunia tidak bisa dinikmati semuanya. Tapi kalau orang beribadah, pahalanya untuk dirinya.
Nah, kemudian juga pulang pergi kita ini ke masjid dapat pahala. Loh, tidak ada yang tidak mendapatkan keuntungan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi wa raqa, man ghada ilal masjidi wa raqa, barang siapa yang pergi pagi hari ke masjid, pagi hari itu nggak subuh sampai menjelang zuhur itu ghada, wa raqa, dan sorenya pergi ke masjid, masuk bulan asar, maghrib, bisa juga masuk sore. Apa katanya Allah? Kata beliau, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa raqa. Maka Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang pagi-pagi pergi ke masjid, siangnya juga begitu, sorenya juga begitu, malamnya dijanjikan surga tatkala dia pergi. Seandainya meninggal dunia dengan jalan, insya Allah bagian daripada hadis ini. Nah, ini keutamaan orang yang berangkat ke masjid, pulang dari masjid itu dinilai seperti ketika berangkatnya. Dan kita tidak menjumpai seperti ini di rumah kita, tidak menjumpai pula di pasar kita, tidak pula kita jumpai di tempat-tempat rekreasi. Mulianya rumahnya Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Makna tekstualnya dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang pergi ke masjid pagi-pagi atau sore, baik berangkatnya pagi itu untuk sholat, karena masjid untuk sholat, atau untuk menuntut ilmu seperti kita, atau untuk selainnya kebaikan seperti ingin menyapu, ingin membersihkan sawang-sawangnya. Ada lagi yang punya keahlian elektro, itu kipasnya tek mau dibongkar, perlu diganti klakernya. Ada lagi yang membetulkan sound systemnya. Ada AC, perlu saya bisa yang mau membersihkan AC ini sudah nggak dingin, itu debunya banyak. Ke masjid, ghada wa raqa. Atau juga ingin yang lain mengajar, bukan hanya sholat, maka Allah akan menetapkan untuknya tinggal di surga. Tidak ada ruginya. Orang miskin, kaya, setengah sakit, sehat. Nah, dijelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin juz 3 halaman 202. Ya. Kemudian juga orang-orang yang datang di masjid ini tergolong bagi orang yang beramal soleh, sebagaimana beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu di antara kami itu wudu, fa ahsanal wudunya itu sempurna. Nah, ketika dia wudu, berangkat ke mana? Summa atal masjidah, setelah wudu langsung ke masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidaklah membangkitkan dia pergi ke masjid itu melainkan tujuannya untuk sholat. La yuridu illa sholat, tidaklah berkeinginan untuk melainkan sholat. La yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khatiyah. Satu langkahnya dikasih pahala, satu langkahnya lagi, satu langkah dua keuntungan, dihapus satu dosa ditambah satu pahala dengan sejumlah jalan kaki kita itu, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Adakah berita ini orang pergi ke pasar? Enggak ada. Pergi ke kebun? Tidak ada. Pergi ke sawah? Tidak ada. Yang ada di masjid, di bengkel tidak. Nah, fa idza dakhala al masjid, kalau dia sudah masuk masjid dan dia bukan main-main, masjid ini kana fi sholatin, dia dihukum seperti orang sholat, maka sholatu takbisuhu, apabila niatnya dia menunggu untuk sholat berjamaah. Jadi kita datang awal setengah jam namanya, tujuan kita untuk sholat,
maka apalagi kita membaca Al-Quran, maka dinilai kita sholat selama setengah jam itu. Belum lagi ketika sholat dengan imam, tidak ada ruginya. Selanjutnya pula keutamaan bagi orang yang memakmurkan masjid akan didoakan oleh malaikat. Ya, malaikat mendoakan banyak sekali, bukan satu. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib, inna ahadakum idza takhala al-masjidah, sesungguhnya salah satu di antara kamu kalau masuk masjid, kana fi salatin, maka dinilai salat, maka natis salatu takhbisuhu, selagi salat itu yang membuat dia bertahan di masjid itu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat tetap terus mendoakan kamu. Mendoakan kita di mana? Di masjid, bukan di jalan raya, bukan di pasar. Madama fi majlisihi alladhi shalla fi, selagi dia di tempat dia sholat itu. Yaquluna, nah malaikat berkata, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni hambamu ini. Bayangkan berapa banyak orang datang ke kiai atau ustadz dari jauh-jauh, tujuannya hanya minta didoakan. Kita tidak minta didoakan oleh malaikat, malaikat yang mendoakan kita. Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dosanya ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati. Hanya orang selalu ke masjid senang dia, dan juga dijaga pula tauhidnya, dijaga pula amalnya dengan syarat mereka mengikuti sunnah, bukan masjid diror, bukan masjid ahli bid'ah. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobat si dia. Jadi dimintakan ampun, dimintakan rahmat, dan juga diminta, ya Allah terimalah tobatnya. Malam yuhtis fihi malam yu'dibi, selagi tidak kita ini mengganggu, ya. Jangan sampai masjid ngomong diajak ngobrol, ketika membaca Quran diajak ngobrol, beritahu. Dan kalau ke masjid, HP-nya ini jangan diletakkan di tempat sujud kita. Duitnya diletakkan di saku, HP-nya diletakkan di tempat sujud. Ya. Kacamatanya kenapa HP letakkan di sini, nggak apa-apa. Bahkan juga kalau berbunyi didiamkan saja, bunyi ambil, matikan itu. Kalau sebelumnya dimatikan, jangan disana, pokok matilah, nah, lebih selamat. Nah sekarang berapa banyak orang sholat, cecer, apa itu HP di depannya. Beliau itu ketika sholat ada kelambu yang digambar, ya ini lepas, tadi saya terganggu. Bunyi satu mengganggu sekian orang yang ada di masjid. Ingat itu, kalau perlu ditulis di depan. Mati, HP harus mati. Ya. Dan juga jangan sampai diletakkan di depan. Bayangkan kalau duitnya diletakkan di depan, gimana dia? Sedih dia. Nah, ini setan menggoda kita dengan beberapa macam cara. Tidak bisa dibujuk dengan yang haram, tidak bisa dibujuk dengan yang syirik, dibujuk dengan bid'ah. Tidak bisa kita dibujuk dengan bid'ah, dibujuk dengan urusan dunia berlebih-lebihan. Jadi tadi kalau kita banding, kalau kita menanya diri kita sendiri, berapa jam kita baca Al-Quran dan berapa jam kita melihat HP kita. Nah ini dosa-dosa kita ini. Innal insana ladzalumun kafar, manusia ini banyak zalimnya dan banyak kufurnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita selagi kita mau tobat. Selanjutnya pula, bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Nah ini, pertama kita berdoa ketika mau pergi ke masjid. Nah
Keluar dari rumah kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Nah, perjalanan ke masjid doa apa? Nah, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hatiku ini bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Hati, mata, telinga. Wa an yamini nura wa an simali nura wa an amami nura wa an khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma ja'alni nura. Nah, biasanya lupa, kalau makan tidak pernah lupa, kalau doa masuk masjid bahkan kakinya ini kadang-kadang lupa. Karena setan begitu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kita digoda oleh setan segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ya. Pendek Allah maj'al fi qalbi ya Allah, jadikan hati ini bercahaya. Wa fi basari nura. Ya Allah, mata saya bercahaya, maknanya bisa melihat membaca Quran. Wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikan pendengaranku ini untuk mendengarkan yang baik. Nah, wa an yamini, kanan saya, wa an yasari, kiri saya, wa an amami, wa min khalfi, wa min fawqi, wa min tahti, semuanya. Subhanallah. Yang kita minta nur, cahaya. Kemudian kita berdoa ketika mau masuk masjid. Kaki mana dulu? Kanan, jangan lupa. Sekarang lupa, nanti gak tahu, keluar nanti lupa lagi. Lalu baca apa? Bismillah Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid loh. Tidak ada kita berbuat dosa. Nah, menunggu kita berdoa. Bainal adzan doa. Baca Quran boleh. Menunggu sampai imam datang. Ya. Keluar dari masjid kita baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Dengan kaki yang mana? Kiri. Terus pahala kan gampang kan mencari pahala. Orang awam juga bisa. Ya Allah, aku mohon rezekimu, mohon karuniamu ya Allah. Dan adapun kita hendaknya sholat tahiyatul masjid, kecuali kalau kita waktu sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Kalau kita sudah sholat di rumah, tidak perlu lagi masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid, tetap duduk, karena beliau tidak menambah dari 2 rakaat. Dan itu pahalanya melebihi daripada dunia seisinya. Beliau bersabda, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Qatadah As-Sulami, "Idza dakhala atukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa." Nah, ini banyak yang dilupakan oleh sebagian manusia. Apabila salah satu kamu masuk ke masjid, maka rukuklah 2 rakaat, maknanya sholatlah 2 rakaat. Dan sholat itu jangan di tengah, cari tempat-tempat dekat dengan tembok. Ya, ini masih banyak sholat di tengah pas sana, mari dekat dengan tembok. Kalau kita punya tas yang tinggi, diletakkan di depan kita, itu sebagai sutra. Sutra itu namanya pembendung kita, supaya ada orang ketika di luar itu kita tidak menghalangi dia, karena kita sudah punya pembatas. Memakmurkan masjid pula dengan berjamaah, salat berjamaah. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, an Abdullah qala, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, barang siapa ingin besok bertemu pada Allah Ta'ala dengan dia sebagai orang muslim. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini, fal yuhafid ala haula'is salawati, jaga sholat 5 waktu itu, haitsu yunada bihinna, ketika dipanggil azan.
Fa innallaha syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena Allah Ta'ala mensyariatkan nabimu dengan sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Salat 5 waktu bagi kaum pria itu adalah termasuk sunanil huda, sunnah yang memberi petunjuk pada kita. Apa kata beliau? Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Seandainya kamu itu salat hanya di rumah-rumahmu. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti, sebagaimana orang munafik malas dia salat berjamaah, salatnya di rumahnya. La taraktum sunana nabiikum, maka berarti kamu akan meninggalkan sunnah nabimu. Nah, ya. Jadi kita ini menurut asal kaum pria wajib sholatnya di masjid, kecuali dalam keadaan khauf, mau ke masjid diancam atau ada harimau, atau dalam keadaan sakit atau hujan deras. Kalau hujan deras kita pakai payung bisa. Ya. Walau taraktum sunnah nabiyikum, kalau kamu tinggalkan sunnah nabimu, la dalaltum, kamu mesti akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu, tidaklah salah seorang yang bersuci wudu dia, fayahsinu tuhura, kemudian memperbaiki wudunya, fayahsinu tahura, memperbaiki wudunya, summa ya'mitu ila masjidin, kemudian berkeinginan datang ke masjid, min hadhil masajid, dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yahtuha hasanah, melainkan setiap langkah ditulis satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan diangkat pula satu derajat. Wa yakhuttu anhu biha sayyi'ah, dan dihapus satu dosa. Subhanallah. Walaqad ra'aituna, katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, tidaklah di antara kita yang tidak mau sholat jamaah di masjid itu illa munafikun, kecuali orang munafik maklumun nifaq, yang sudah dikenal kemunafikannya. Nah, ini hadis sebagai tanda iman kita kepada Rasul. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhata baina rajulaini, bahkan juga ada orang yang diboyong diapit dengan 2 orang, hatta yuqama fi shaffi, sehingga diletakkan di tengah shaf. Begitu kaum muslimin wal muslimat, ya. Kebahagiaan para sahabat mementingkan masalah urusan ibadah, terutama dalam masalah sholat, memakmurkan rumah Allah. Makanya para sahabat dijamin oleh Allah Ta'ala ketenangan jiwanya, dan radhiyallahu anhum, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Yang sholatnya dengan berkendaraan. Yang sholatnya dengan berkendaraan. Salat? Dengan berkendaraan. Maksudnya gimana? Oh iya ya, apabila jalan kaki saja kita sudah mendapatkan pahala, bagaimana dengan kendaraan yang kita harus mengeluarkan bensin, solar, ya yang lainnya? Ya lebih banyak loh. Kalau kita jauh bisa datang ke masjid. Karena amal disesuaikan dengan kejeripayan kita. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Tidak sama orang yang beribadah ketika belum pembukaan kota Mekah dengan ketika yang sudah pembukaan kota Mekah. Ceripayanya para sahabat Muhajirin sebelum kota Mekah direbut oleh beliau beda dengan ketika sudah direbut oleh beliau. Jadi pahala itu disesuaikan dengan kesungguhan kita, dan juga dengan ketika kita dalam keadaan malas terus memerangi kemalasan beribadah tambah tinggi, karena kita harus melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Gimana kalau kita jamaah itu datangnya ke masjid itu menunggu iqamah?
Datangnya tidak boleh. Lah kita nih kalau ke pasar nggak menunggu yang lainnya, masuk masjid dulu walaupun sendirian. Ya lihat tadi keutamaan yang Allah Ta'ala beritahukan pada kita, yang beliau sampaikan. Jadi kita nih jangan masuk masjid menunggu iqamah. Kalau makan menunggu yang lain makan dulu habis kita. Bahkan orang masuk masjid pertama itu dia mendapatkan doa dari malaikat dulu. Ya, jadi kita jangan menunggu kalau qomat baru mau masuk masjid, tidak boleh. Ya, masuk masjid bahkan tadi siapa yang menunggu sampai datang imam datang itu dinilai kita sholat. Jadi tidak sia-sia kita menunggu imam, sekalipun setengah jam baru datang itu masih mendapatkan pahala kita selagi menunggu kita ini untuk sholat. Wallah. Ya. Wajib dan musola. Musola itu tanah lapang untuk sholat id. Ya ini dinamakan masjid. Kalau untuk sholat Jumat Masjidul Jami. Di masjid Jami itu yang kecil-kecil kumpul di masjid yang besar untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Tapi kalau biasa namanya yaitu masjid saja, ada masjid Jami. Nah, musola itu tempat lapang untuk sholat kita, itu namanya musola. Nah ini salah kaprah kita ini. Kuburan dikatakan makom, makbaro gitu aja makom, makam aja. Makam tempat berdiri. Wallahualam. Dah. Ya. Terus ada adzan nggak gubris, ada nggak gubris, tetap ya. aja tiduran sampai komat pun tiduran, beranjak ke kamar mandi berani sampai kiamat terulang. Dan ditanyakan apanya? Ya itu boleh atau enggak? Ya nggak boleh loh, nggak boleh. Dan kita dikasih rahmat Allah Ta'ala suruh masuk masjid nggak mau. Nah itu namanya tanda-tanda tadi orangnya. Jadi katakan tidak sholat masjid itu orang munafik yang dikenal kemunafikannya. Soalnya kita tidak datang ada udzur yang itu udzur syar'i karena sakit atau perlu keluarga ditunggu karena kritis pamannya. Ya. Nah, atau kita dalam keadaan hujan deras. Nah, diancam oleh musuh lah baru kita mendapatkan uang. Baik. Ya. Itu apa? Singgah. Musik. Nah kalau dia singgahnya untuk sholat apa tidak? Katanya kalau untuk sholat nggak apa-apa. Ya, masjid itu untuk orang beribadah. Kalau orang kafir tidak boleh. Maka alil musyrikin ya'muru masajid Allah. Wallah. Ya. Yang keras. Betul. Bagus. Kalau sholat subuh kita sholat sunnahnya sudah di rumah, masuk masjid tidak ada sholat karena beliau tidak pernah melebihi daripada 2 rakaat. Jadi masuk masjid kita baca, dia berdoa, ya kita berdoa, kemudian juga baca Al-Quran. Antara adzannya antara adzan qomat itu doa dan paling bagus. Kalau baca Al-Quran tidak boleh mengganggu saudaranya. Jadi cukup. Nah, kecuali kalau kita di rumah belum sholat sunnah, maka masuk masjid niati kita sholat sunnah 2 rakaat. Boleh merangkap niatnya sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Wallah. Ya. Kapan suatu tempat itu disebut masjid? Kan
Ustaz menyebutkan tadi keutamaan orang yang membangun masjid itu meskipun dia membangun sekecil sarang burung. Kapan tempat itu disebut masjid? Jadi maksudnya manusia burung itu membangun masjid itu. Kalau bumi Allah Ta'ala itu ardullah masajid, tempat kita sholat. Tapi mana masjid itu yaitu 5 waktu didirikan sholat, ya, terbuka untuk umum. Itu adalah masjid. Ya, ada muadzinnya. Di jalan raya tidak ada. Cuma kalau kita mau sholat tidak di masjid boleh. Dalam perjalanan tidak harus ke masjid. Nah, kita waktunya sholat kita berhenti, ya, kita kasih takbir buat kita tayamum kan tidak ada air, itu masjid. Innama ju'ila al-ardu masjidan wa tahuran. Allah Ta'ala menjadikan bumi untuk beliau ini dan umatnya sebagai tempat sujud dan untuk bersuci kalau kita tidak menjumpai air. Wallahu a'lam. Baik. Semisal kalau itu hanya dilaksanakan 3 salat fardu saja, maka itu tetap disebut masjid. Nah, masjid kok 3 fardu? Kenapa tidak 1 fardu saja atau 1 tahun sekali saja? Jangan dibantah, masjid itu 5 waktu. Sholat waktu minimalnya itu. Bahkan juga nanti sholat gerhana di masjid pula. Sholat istisqa pula di luar. Sholat jenazah boleh di masjid. Ya, di mana sholat hanya 3? Itu sholat-sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mau mendirikan sholat maka malas. Orang munafik itu malasnya sholat pada waktu isya dan subuh. Jadi 3 waktu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.